absen dulu ya. Oke. Agis Mulyaban. Hadir Pak. Reva. Hadir Pak. Gani. Hadir Pak. Dion. Hadir Pak. Alhamdulillah ya semuanya ya. Ya Pak. Oke, Anda semuanya, mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Mohon ketua kelas bantu dipimpin doanya Agis. Oke Pak, terima kasih Pak. Baik, kepada teman-teman semuanya, demi kelancaran keberlangsungan pembelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala dan mengangkat tangan dengan melafazkan ta'awuz. Untuk itu dilanjut dengan membaca Al-Fatihah dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, dikembalikan kepada Bapak. Oke, terima kasih Agis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Anda semuanya, selawat sertakan salam kita kirimkan kepada junjungan kita yaitu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Anda semuanya, pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang Sujud sahwi. Oke, Anda semuanya sudah siap untuk belajar kita hari ini? Insyaallah siap Pak. Nah, bisa kita sedikit dulu. Siap. Silakan berdiri. Oke, nanti ketika Bapak bilang konsentrasi, Anda semuanya jawab ya. Konsentrasi dimulai. Bisa? Siap. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, kalau Bapak bilang tepuk satu, Anda semuanya silakan tepuk satu kali. Kalau Bapak bilang kalau Bapak bilang selamat pagi, Anda tepuk satu kali. Selamat siang tepuk dua kali. Selamat sore tepuk tiga kali. Selamat malam tidak bisa tepuk. Bisa ya? Bisa Pak. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, selamat pagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, silakan duduk. Oke. Tepuk tangan dulu. Oke, Anda semuanya, masih ingat dengan materi kita pekan lalu? Alhamdulillah baik Pak. Apa lagi? Tentang sujud sahwi Pak. Oke, salah ya. Salah ya. Ananda, ini kan kita baru pertemuan pertama ya, bab 1 yaitu tentang sujud. Nah, kita pada pertama kali ini akan membahas sujud sahwi. Pertama, Bapak ucapkan selamat kepada Anda semuanya. Ini kelas 8 semester 1 dan Anda semuanya alhamdulillah kemarin sudah selesai di semester 7 ya untuk pembelajarannya bersama guru sebelumnya, dan kali ini udah bersama dengan Bapak untuk pembelajaran kita kali ini. Nah, Anda semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sujud sahwi. Nah, kira-kira Anda semuanya pernah tidak sebelumnya itu mendengar kata sujud sahwi ini? Pernah? Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi itu kita melakukannya ketika kita sedang sholat, tetapi kita lupa ataupun sengaja gitu. Jadi sebelum salam maka kita melakukan sujud sahwi sebelum melakukan itu. Oke, itu ya benar Pak. Menurut Gani apa itu sujud sahwi? Sujud yang dilakukan ketika sholat, jika seseorang yang sholat itu ragu akan diulang kembali. Ya. Oke, terima kasih untuk Reva dan Gani. Tangan dulu. Benar ya, yang disampaikan oleh Gani dan Reva tadi, bahwasanya sujud sahwi itu adalah sebuah
bagian atau rukun dari sholat. Nah, kan Anda semuanya pada pembelajaran kita hari ini ada beberapa capaian yang harus Anda capai semuanya terkait tujuan pembelajaran kita. Yaitu yang pertama, Anda nanti harus bisa ya menjelaskan apa itu pengertian sujud sahwi, harus bisa membedakan atau mengidentifikasi dalil-dalil dari sujud sahwi ini. Lalu ketiga, tahu Anda apa saja itu sebab-sebab dari sujud sahwi. Keempat, mampu mempraktekkan tata cara sujud sahwi, lalu membedakan antara sujud sahwi yang sebelum dan sesudah salam. Jadi ada sujud sahwi ini sebelum salam dan ada yang sesudah salam. Lalu Anda juga harus menunjukkan pemahaman terhadap hikmah dan makna dari sujud sahwi. Apa sih pentingnya sujud sahwi ini? Apa maknanya gitu? Kenapa harus ada gitu? Lalu Anda semuanya bisa juga menimbulkan sikap hati-hati dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan sholat. Nah, sekarang muncul nih pertanyaan, seberapa penting sih sujud sahwi ini? Ada yang tahu kenapa kita harus belajar tentang sujud sahwi? Ada? Habis gimana? Kalau bagi saya Pak, kenapa ini penting kita pelajari sujud sahwi ini? Karena ini merupakan bagian dari syariat Pak, bagian dari perintah syariat Islam itu. Jadi ketika kita mendapatkan kekurangan dalam sholat, kelupaan, maka sujud sahwi inilah pelengkap sholat kita. Maka dari itu pentingnya kita mempelajari. Mungkin itu dari saya Pak. Sebagai pelengkap dalam sholat. Oke, tepuk tangan dulu untuk aku. Oke, apa sih pentingnya materi sujud sahwi? Pertama, itu menjaga kesempurnaan sholat. Nah, kita kan sering tidak selalu konsentrasi ya di dalam sholat. Ada seringnya kita tidak khusyuk. Nah, maka sujud sahwi ini hadir sebagai sebuah aturan dalam Islam untuk menyempurnakan sholat tersebut, di mana ketika kita lupa, jadi untuk menyempurnakan rukun yang terlupa itu adalah dengan sujud sahwi ini. Terus yang kedua adalah untuk meningkatkan kesadaran diri. Nah, yang ketiga untuk melatih ketelitian dan kehati-hatian dalam sholat. Nah, supaya kita harus lebih hati-hati lagi, makanya harus khusyuk. Lalu yang keempat, menumbuhkan sikap rendah hati dan tunduk kepala kepada Allah. Kelima, mengenal solusi dalam Islam terhadap masalah praktis dalam ibadah. Sujud sahwi ini hadir sebagai solusi. Ya, ini solusi ya sujud sahwi ini ketika kita lupa beberapa rukun atau sunnah sholat. Nah, solusinya apa? Ya, sujud sahwi ini. Nah, kurang lebih seperti itu Anda semuanya. Nah, sekarang Bapak akan membagi Anda semuanya menjadi kelompok. Kelompok satu, Repah dan Tio ya. Kelompok dua nanti Gani dan Adi. Oke, sekarang ada nih pertanyaan untuk setiap kelompok. Nah, setiap kelompok silakan nanti tulis pertanyaan ini dan rumuskan ya. Nah, kelompok satu silakan jawab pertanyaan nomor 1 sampai 3. Kelompok 2 pertanyaan nomor 4 sampai 5. Bisa ya? Oke. Nah, terbaca ya. Pertanyaan yang pertama pengertian sujud sahwi, yang kedua dalil tentang sujud sahwi, yang ketiga sebab sujud sahwi. Kelompok 2 itu tentang tata cara pelaksanaan sujud sahwi, lalu beda pelaksanaan sujud sahwi sebelum dan sesudah sholat, lalu hikmah dalam melaksanakan sujud sahwi. Oke, selanjutnya silakan Anda cari informasi tentang pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan tadi, boleh dalam buku bacaan Anda semuanya dalam LKS atau di media sosial. Oke, pokoknya kalau buka HP nanti kita tentang materi ini ya dengan cacat yang lain. Silakan simak video ini. Hari ini kita akan belajar tentang sujud sahwi. Ternyata kamu melaksanakan sholat berjamaah, namun karena ada tertentu imam melakukan 2 kali sujud sebelum atau sesudah salam. Itulah yang dinamakan dengan sujud sahwi. Jadi, sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah al-hajj, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir
maksud dalam melaksanakan sujud sahwi di antaranya yang pertama, meninggalkan sunnah al-fard, yaitu amalan sunnah yang apabila tertinggal maka disunahkan sujud sahwi. Yang kedua, ragu-ragu dalam hal meninggalkan sunnah al-fard. Yang ketiga, mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak membatalkan jika lupa. Contohnya seperti menambah rukun pada sholat. Yang keempat, memindahkan rukun qauli atau ucapan kepada yang bukan tempatnya. Misalnya membaca surah Al-Fatihah ketika rukun. Dan yang terakhir, ragu jumlah rakaat. FYI, ternyata sujud sahwi itu ada yang dilakukan setelah salam waktu berjamaah dan ada juga yang dilakukan sebelum salam. Mari biasakan sujud sahwi untuk menyempurnakan ibadah kita. Oke, udah ya, selesai videonya ya. Ini lanjut ya. Oke. Udah paham ya dengan video pembelajaran kita tadi? Oke. Ada satu video lagi, tapi suaranya nggak ada, jadi Bapak jelaskan saja. Nah, dalam kasus video yang kedua tadi, itu adalah ada seorang guru dilihat oleh anak-anak muridnya, itu dia melakukan sujud 2 kali sesudah sholat. Makanya anak murid ini bertanya kepada gurunya, itu sujud apa? Gitu. Nah, nyambung dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang sujud sahwi. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya ya terhadap pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang siswa tadi terhadap gurunya, itu mungkin akan terjawab oleh kelompok 2 nanti ya, tentang tata cara sujud sebelum dan sesudah salam. Oke, anak-anak semuanya, waktunya sudah habis. Bapak minta kepada setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan tadi. Kelompok 1 bisa maju ke depan. Di mana Pak? Ya, di depan. Oke, ini ya pertanyaannya ya. Oke, silakan kelompok 1. Pertama, jelaskan apa itu pengertian sujud sahwi. Dari definisi sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena terjadi kesalahan akibat lupa, seperti menambah, mengurangi, atau ragu terhadap jumlah rakaat dalam sholat. Nah, itu menurut saya. Oke, terima kasih Evan. Selanjutnya Tio, nomor 2. Dalil-dalil tentang sujud sahwi itu yang pertama ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, maka hendaklah ia buang keraguan itu dengan menempatkan pada paling yakin, lalu sujud 2 kali sebelum salam. Hadis yang kedua ada lagi dari Abu Dawud radhiyallahu anhu. Apabila kamu ragu dalam sholat, maka buanglah keraguan tersebut dan tetaplah pada yang yakin, lalu sujudlah 2 kali sebelum salam. Oke, terima kasih untuk Eva dan Tio. Silahkan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan maju ke depan. Ya, silakan lagi. Oke, silakan jawab yang nomor 4 dulu. Tata cara pelaksanaan sujud sahwi. Baiklah. Untuk tata cara pelaksanaan sujud sahwi itu dengan cara sujud di sebelum atau sesudah salam, dengan langsung sujud tanpa tampil terlebih dahulu dan bacakan lafaz sujud. Oke, baik teman-teman, ini lanjutan jawaban dari soal nomor 5, itu apa beda pelaksanaan sujud sahwi sebelum dan sesudah salam. Jadi memang sesuai apa yang dikatakan oleh Bapak kita tadi, bahwa sujud itu terbagi 2. Yang selama ini mungkin kita mengira sujud sahwi itu hanya dilakukan sebelum salam. Namun setelah kita mendengar materi ini,
kita dapat memahami bahwa sujud sahwi itu ada dua bagian ternyata, baik sesudah maupun sebelum salam. Jadi tata cara atau perbedaan pelaksanaan sujud sahwi sebelum dan setelah salam itu pelaksanaannya. Kalau sebelum berarti sebelum salam dilakukan. Kalau sesudah berarti sesudah salam dilakukan. Mungkin itu perbedaan secara garis umumnya. Mungkin itu penyampaian saya Bapak, saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih kepada Adis dan juga Gani. Ya, silakan dulu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, bagus ya penampilan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, tepuk tangan dulu untuk anak-anak semuanya. Oke, oke. Sedikit ya Bapak buatkan ya tentang materi yang sudah Anda sampaikan tadi. Nah, pertama itu tentang pengertian. Ya, seperti yang dibilang oleh rekan tadi, bahwasanya sujud sahwi itu adalah sujud yang kita lakukan ketika kita melupakan salah satu rukun atau sunnah yang bukan hanya terlupakan ya, tapi ketika kita ragu juga, ketika kita tidak sengaja menambah rukun atau sunnah, itu juga termasuk nantinya kita menyempurnakannya dengan sujud sahwi. Itu yang dinamakan dengan sujud sahwi. Yang kedua tentang hukum dan dalil sujud sahwi. Nah, mayoritas ulama seperti mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali itu mereka menyatakan bahwasanya hukum dari sujud sahwi ini adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan. Namun jika kesalahannya ini berkaitan dengan rukun, maka itu wajib kita lakukan itu. Kalau rukun yang tertinggal, tapi kalau sunnah sholat yang tertinggal itu sangat dianjurkan hukumnya. Nah, ada nih hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan jika salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, maka hendaklah ia buang keraguan itu dan menetapkan pada yang paling yakin, lalu sujud 2 kali sebelum salam. Nah, ini hadis riwayat Bukhari nomor 401 dan Muslim nomor 571. Oke, selanjutnya tentang sebab sujud sahwi. Nah, sebab sujud sahwi itu ada dikarenakan yang pertama karena adanya penambahan. Nah, penambahan ini seperti apa? Misalnya penambahan jumlah rakaat atau gerakan rukuk yang berulang 2 kali, kan? Nah, penambahan rakaat mungkin karena lupa kan, jadi rakaatnya ada 5 jadi seharusnya 4. Kalau rukuk ya dia udah rukuk, berdiri, aku udah rukuk tadi belum, rukuk lagi dia, berdiri lagi. Nah, itu yang dinamakan yang penambahannya. Lalu sebab yang kedua itu adalah pengurangan. Nah, misalnya tadi dia lupa tasyahud awal, sudah ada sebelumnya. Lalu seperti lupa juga kayak membaca surat-surat pendek, itu kan sunnah ya. Nah, tapi lupa gitu. Nah, untuk mengganti kelupaannya tadi itu bisa dengan sujud sahwi. Lalu yang ketiga keraguan, misal tidak yakin dengan 5 rakaat. Nah, yang harusnya 4 dia ragu sudah 4, ternyata masih 3. Nah, itu sebab-sebab dari sujud sahwi. Lalu selanjutnya adalah tentang tata cara sujud sahwi. Nah, tata cara sujud sahwi itu kalau untuk waktunya ada yang sebelum salam, ada yang sesudah salam. Kalau yang sebelum salam itu jika kekurangannya dalam sholat. Nah, kalau sesudah salam itu untuk penambahan atau ragu diselesaikan dengan salam. Lalu Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya sujud sahwi sebelum salam adalah bentuk penyempurnaan kekurangan, sedangkan yang sesudah salam itu adalah bentuk koreksi. Nah, koreksi atas penambahan. Sampai sini paham Anda? Insyaallah paham. Oke, itu jumlah rukun, jumlah sujud itu 2 kali sujud seperti biasa. Kalau untuk bacaannya yaitu subhana man la man ya namu wa la yasku. Maksudnya Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Atau bisa juga dengan bacaan seperti biasa
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu yang biasa ya. Oke, Anda semuanya itu untuk tata cara dari sujud sahwi. Nah, selanjutnya hikmahnya. Apa sih hikmah yang dapat kita ambil dari sujud sahwi? Ada yang bisa? Ada yang bisa mengambil hikmah dari sujud sahwi? Makanlah. Ya. Silakan. Oke, silakan Agis. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak yang telah menjelaskan salah satu poin dari ibadah kita atau penyempurna dari ibadah kita, yaitu merupakan sujud sahwi. Dari yang dapat saya ambil hikmah pada kesempatan kali ini ya Pak. Jadi yang pertama, menambah pengetahuan saya tentang syariat Islam, yang mana kita tahu bahwa Islam itu adalah agama yang mudah, namun jangan kita permudahkan gitu. Contohnya seperti tadi, ketika kita kelupaan dalam sholat, kekurangan, Allah menyempurnakan dalam bentuk sujud sahwi. Itu merupakan salah satu hikmah kita mempelajari materi sujud sahwi itu Pak. Yang kedua yaitu saya melihat bahwa Islam itu sangat kompleks sekali. Apapun permasalahannya sudah diatur dalam Islam. Karena itulah bahwa Islam ini adalah agama yang betul-betul memikirkan sedemikian kecil rupa tentang syariat. Mungkin itu hikmah yang dapat saya. Tepuk tangan dulu untuk Agis. Oke, benar ya seperti yang dibilang oleh Agis tadi. Yang pertama itu bahasanya sujud sahwi itu hikmahnya itu adalah menunjukkan rahmat Allah. Bahwasanya Allah selalu memberi solusi atas kelayaran manusia dalam ibadah. Allah juga sudah mengetahui, karena Allah sendiri yang menciptakan bahwasanya manusia itu adalah orang-orang yang mencintai makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Makanya Allah mensyariatkan dalam Islam itu ada yang namanya sujud sahwi. Ketika seorang hambanya itu tidak khusyuk dalam ibadah, terlupa atau ragu, nah disyariatkanlah hukumnya sujud sahwi ini untuk menunjukkan rahmat Allah, tidak hanya tentang sholat, tapi dalam syariat-syariat yang lain, dalam ibadah yang lain, ada juga Allah memberikan keringanan dan solusi terhadap permasalahannya. Yang kedua, Nanda, yaitu untuk menutup kekurangan dan kekhilafan kita dalam sholat. Bahwasanya kita dalam sholat ini kan sering tidak khusyuk tadi, sering hilang, sering lupa. Lalu yang ketiga, untuk pendidikan akhlak yang mengajarkan ketawaduan dan rasa butuh kepada Allah. Dan yang terakhir yaitu untuk mencontoh Nabi melestarikan sunnah Rasulullah dalam ibadah, khususnya ketika kita lupa dalam sholat. Itulah hikmah yang dapat kita ambil Anda semuanya dalam pembelajaran kita hari ini. Sedikit refleksi. Nah, kira-kira Anda sudah memahami belum tentang sujud sahwi tadi? Sudah ya? Sudah tahu apa yang itu pengertian dari sujud sahwi. Lalu apa yang Anda bisa perbaiki dalam sholat? Apa kira-kira setelah dapat materi ini tadi, apa yang bisa Anda lakukan ke depannya itu? Apa yang bisa diperbaiki? Ada? Kalau kita lupa berapa rakaat kita sholat ataupun yang lainnya, maka meninggalkan sujud sahwi Pak. Oke, itu ya. Kalau kita ke depannya dalam sholat, tentu kita harus lebih khusyuk lagi. Nah, itu yang pertama gitu. Itu yang harus kita sadari, bahwasanya dalam sholat kita harus khusyuk. Dan yang kedua, kalau memang seandainya nanti lupa dalam sholat, maka solusinya adalah sujud sahwi. Oke, itulah Anda untuk pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan, ada yang bisa mengambil? Kesimpulan? Coba nyimpulkan. Ya, biasanya. Jadi kesimpulannya agama Islam itu adalah agama yang Allah sendiri beri banyak kemudahan. Contohnya dalam sholat yang ibadahnya wajib itu kita masih diberikan kemudahan gitu Pak, supaya kita menyempurnakan sholat kita dengan cara sujud sahwi. Ya. Gitu. Oke, kita dulu ke Tio. Oke, ada tambahan lagi? Cukup? Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Oke. Oke, Anda untuk tugas rekan depan. Ada PR ya, silakan buat resume terkait materi kita hari ini dan kita kumpul pekan depan. Oke ya. Coba. Oke, Anda.
Terima kasih untuk